niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara koram suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama sama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya Alaya suasadiya siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santawiyo manaswa dosa permadat kesamam Om santi Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Solusi pasar yang sepi di Denpasar bisa dijadikan pasar tematik. Dorong percepatan pembangunan PSEL, solusi atasi masalah sampah di Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenkarang. Inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, pendapatan asli daerah PAD Kota Denpasar salah satunya berasal dari pengelolaan pasar. Namun ada beberapa pasar yang sepi seperti Pasar Pidade dan Pasar Satria. Pasar ini diharapkan bisa direvitalisasi. Penguatan konsep pasar tematik menjadi pilihan agar pasar tersebut diminati konsumen. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Denpasar yang membidangi anggaran dan keuangan Wayan Sutama mengatakan PAD Kota Denpasar salah satunya merupakan kontribusi dari pasar-pasar yang dikelola di bawah Perumda Pasar Sewaka Dharma. Dari sekian banyak pasar tersebut ada pasar-pasar yang sepi pengunjung seperti Pasar Satria dan Pasar Pidade karena berbagai faktor. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemkot Denpasar untuk melakukan revitalisasi, inovasi ataupun peningkatan promosi digital di media sosial. Kedua pasar tersebut juga bisa di-rebranding, memperkuat unsur pembeda atau menjadikannya pasar tematik khusus untuk keperluan tertentu. Seperti Pasar Anyarsari sebagai pasar buah, Pasar Tiara Grosir sebagai pasar bermobil, dan lainnya. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pasar tersebut kembali ramai dan bisa meningkatkan pendapatan Perumda Pasar Sewaka Dharma, yang juga berarti meningkatkan PAD Kota Denpasar. Memang hal-hal penting yang harus dilaksanakan dari Perumda bagaimana memang mengembangkan pasar yang ada di Kota Denpasar. Nah, sudah barang tentu seperti apa yang sudah disampaikan juga tadi terkait juga bagaimana pasar-pasar itu memang memiliki ciri khas, termasuk juga penataannya dari segi kebersihan, dari segi infrastrukturnya, nah termasuk juga dari segi sumber dayanya. Jadi saya rasa itu memang betul-betul harus terus ditingkatkan sehingga dalam hal ini pasar yang menjadi pusat transaksi termasuk juga dalam bagaimana dalam hal memberi pelayanan kepada masyarakat. Wayan Sutama juga menghimbau digitalisasi pengelolaan keuangan Perumda Pasar Sewaka Dharma agar terus ditingkatkan sebagai upaya transparansi pengelolaan keuangan untuk menghindari kebocoran. Ria Sebalik TV. Komisi 2 DPRD Kota Denpasar memberikan sejumlah masukan kepada jajaran direksi Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar. Pertemuan yang berlangsung di gedung DPRD Kota Denpasar pada hari Rabu 18 Februari 2026 tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan Dewan. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kota Denpasar Wayan Sutama dan dihadiri oleh Wakil Ketua Madeoko Cahyadi Wiguna, anggota Nyoman Gede Sumaro Putra dan Gede Dwi Purnama Putra. Sementara dari pihak Perumda Pasar Sewaka Dharma dipimpin oleh Direktur Utama Ida Bagus Kompiang Wironata bersama jajarannya. Rapat ini merupakan wujud pengawasan Dewan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan dalam upaya optimalisasi pendapatan dan peningkatan kinerja Perumda Pasar Sewaka Dharma yang harapannya bisa meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Denpasar. Dirut Perumda Pasar Sewaka Dharma dalam kesempatan itu memaparkan program kerja untuk tahun 2026 dan laporan keuangan. Salah satunya upaya peningkatan pendapatan dan digitalisasi, tata kelola dan kepatuhan, SDM dan organisasi. Setelah mendengar pemaparan tersebut, Ketua dan anggota Komisi 2 DPRD Kota Denpasar memberikan sejumlah catatan dan masukan untuk peningkatan kinerja Perumda Pasar Sewaka Dharma, seperti terus mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatan dan mempercepat digitalisasi untuk transparansi pengelolaan keuangan. Selain itu juga terus mengedukasi para pedagang untuk bisa berpromosi di era media sosial dan mempromosikan pasar-pasar tematik yang dimiliki Kota Denpasar seperti Pasar Loak, Pasar Ikan, Pasar Sarna Upakara, dan Pasar Pisang. Komisi 2 DPRD Kota Denpasar juga menyoroti sejumlah item laporan keuangan seperti optimalisasi aset, keterisian kios, nilai sewa, efektivitas organisasi, dan jumlah SDM. Pak, nah hatinya kami di DPRD Kota Denpasar khususnya di Komisi 2 sebagaimana arahan pimpinan kita memang secara kontinu melaksanakan rapat kerja dengan OPD terkait khususnya kita di Komisi 2 yang dalam hal ini adalah bidang anggaran. Kita terus mendorong bagaimana OPD penghasil termasuk dalam hal ini Perumda untuk bisa
mengoptimalkan dari sisi pendapatan yang sudah barang tentu pada intinya nanti bisa meningkatkan dari sisi pendapatan kita di Kota Denpasar. Sementara Direktur Utama Perumda Pasar Sewaka Dharma, Ida Bagus Kompiang Wiranata mengapresiasi berbagai masukan dari Komisi 2 DPRD Kota Denpasar. Evaluasi ini sangat berguna untuk peningkatan kinerja Perumda Pasar Sewaka Dharma ke depan. Oleh anggota Dewan, karena memang tupoksi beliau selaku pengawas, terutama sekali ketika kita menghadapi masalah banjir, kemudian terkait dengan masalah sampah juga, terkait juga dengan masalah harga, inflasi, terkait dengan pendapatan pasar juga kan. Jadi terkait dengan bagaimana memanage Perumda Pasar ini menjadi sebuah perusahaan yang menganut asas GCG, Good Corporate Governance-nya. Nah ini tentunya kami beberapa sudah melakukan dan tinggal kami memaksimalkan apa-apa yang menjadi usul dan saran dari Dewan. Dari rapat ini juga terungkap Perumda Pasar Sewaka Dharma menargetkan pendapatan sebesar 63 miliar untuk tahun 2026 dan setoran PAD ditargetkan sebesar 800 juta. Riasa Bali TV. Dorong percepatan pembangunan PSEL, solusi atasi masalah sampah di Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karangasem mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Harmoni Imlek Nusantara. Semoga semangat kuda api membara membawa keharmonisan di kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan yang melimpah serta membawa energi baru untuk melangkah lebih maju. Gong Si Fat Sai. Om Santi 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 Om. Pemirsa, permasalahan sampah di Bali dinilai semakin mendesak dan membutuhkan langkah konkret serta percepatan kebijakan. Untuk itu, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL tidak harus menunggu hingga tahun 2027 mendatang, tetapi prosesnya bisa lebih cepat direalisasikan agar persoalan sampah bisa segera teratasi. Percepatan pembangunan PSEL disebut sebagai salah satu solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi ramah lingkungan. Dengan teknologi pengolahan modern, sampah tidak hanya ditangani secara efektif, tetapi juga dapat diubah menjadi sumber energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Masalah sampah di Bali sudah sangat darurat. Jangan menunggu tahun 2027, percepatan pembangunan PSEL harus dilakukan dari sekarang dengan komitmen yang kuat.
Untuk itu, pemerintah kabupaten kota dan provinsi Bali bisa lebih proaktif melakukan pendekatan ke pemerintah pusat di satu sisi. Pemerintah daerah pun diharapkan memberikan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi, penganggaran, hingga kemudahan perizinan. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci utama agar proyek strategis ini dapat segera terlaksana. Momen itu sebenarnya dimanfaatkan untuk datang ke pusat, menyampaikan agar proses pembuatan pengelolaan sampah bertenaga listrik di Bali, khusus di Denpasar, jangan tahun 2027, mulai sekarang tahun 2026, dengan catatan daerah bergotong royong juga harus menunjukkan bahwa kami ada loh Pak dana sekedar untuk mempercepat proses, mengawali proses dana yang dibutuhkan. Nah, dari sana seharusnya dimanfaatkan, jangan diam begitu. Jangan menunggu, harus kita proaktif untuk menjajah. Itu kesempatan bagus sekali sebenarnya. Tinggal datang, minta jangan tahun 2027, minta 2026 ini sudah diproses. Nah, kami juga daerah ikut membantu, tidak tinggal diam. Nah, dengan demikian tidak akan terjadi sekarang. Dengan percepatan pembangunan PSEL dan dukungan lintas sektor, diharapkan permasalahan sampah di Bali dapat tertangani secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan serta menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Yana, Bali TV. Sebanyak 226 mahasiswa mengikuti kuliah kerja nyata KKN tematik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau UPMI Bali tahun 2026 di 3 desa, yakni Desa Singepadu, Singepadu Tengah, dan Singepadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Pembukaan kegiatan dipusatkan di Wantilan, Banjar Belang, Desa Singepadu Kaler, dan secara resmi dibuka oleh Bupati Gianyar Imade Agus Mahayastra pada hari Rabu 18 Februari 2026. KKN tematik berlangsung mulai 18 Februari hingga 15 Maret 2026 ini mengusung tema peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi digital, pengelolaan lingkungan, dan penguatan sosial budaya. Ketua Panitia KKN Profesor Iwayan Widana mengatakan tema digital diangkat karena perkembangan zaman menuntut masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan keilmuannya sesuai bidang masing-masing untuk membantu masyarakat, termasuk dalam pemanfaatan media digital dan sistem berbasis teknologi. Selain itu, pengelolaan lingkungan menjadi fokus penting karena kawasan Singepadu dikenal sebagai desa wisata. Kampus ingin berpartisipasi aktif mendukung program pemerintah dalam penataan sampah dan kebersihan lingkungan termasuk meminimalkan penggunaan sampah plastik. Program kerja KKN disusun berdasarkan hasil observasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta unsur adat setempat. Setiap banjar ditempatkan satu kelompok mahasiswa berjumlah 14 hingga 15 orang yang didampingi 2 dosen pembimbing. Berkoordinasi dengan pihak desa, dengan pihak kepala kewilayahan, adat juga, apa yang mereka butuhkan itu yang akan kita jalankan. Ini sangat tergantung dari masing-masing banjar di lokasi tempat mahasiswa itu KKN. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Profesor Imade Suwarto menegaskan, KKN merupakan implementasi Tridharma perguruan tinggi. Mahasiswa diharapkan membangun harmoni dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan, serta mengedepankan etika dan kolaborasi bersama masyarakat. Kemudian bagaimana mahasiswa ini bergerak sama akan melakukan bersih-bersih, meminimalkan sampah plastik di desa sesuai dengan arahan Gubernur Bali, agar menangani sampah itu berbasis sumber. Untuk program digitalisasi dapat membantu penerapan aplikasi berbasis digital sesuai kebutuhan di desa seperti penerapan pada LPD dan koperasi. Kemudian harmoni dengan sesama, ini dengan masyarakat setempat, karena di sini kan kita akan berkolaborasi. Jadi mahasiswa itu bukan saja datang sebagai intelektual yang akan menerapkan ilmu pengetahuan yang dapat di bangku kuliah, tetapi dia harus memiliki empati sosial, memiliki jiwa kerjasama atau berkolaborasi.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali, I Gusti Bagus Artanegara menyampaikan, sejak berdiri tahun 1983, kampus secara konsisten mengirim mahasiswa ke desa-desa agar memahami kehidupan masyarakat secara langsung dan tidak terpisah dari realitas sosial. Tapi itulah, kita ingin mahasiswa ini supaya tahu kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Jadi kita tidak ingin nanti mereka jadi sarjana lalu menjadi menara gading, itu yang kita tidak inginkan. Jadi mengenal kehidupan rakyat. Bupati Gianyar berharap kehadiran mahasiswa KKN di 3 desa Singapadu mampu menambah wawasan menerapkan ilmu di tengah masyarakat serta bersinergi dengan aparat desa dalam membangun potensi lokal berbasis budaya dan teknologi. Winata dan Edi, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi penataan titik nol Kota Singaraja dimulai. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Loh, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan metuakan. Jadi subane gelam kokene awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih boleh gisip, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini sih bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli.
Pemirsa, penataan kawasan titik nol Kota Singaraja resmi dimulai. Pembongkaran pagar dan sejumlah bangunan di sekitar rumah jabatan Bupati Buleleng hingga gedung wanita Laksmi Graha dilakukan sebagai tahap awal penataan kawasan pusat kota. Sejak beberapa hari lalu, alat berat terlihat membongkar ruas pagar di area rumah jabatan Bupati Buleleng. Pembongkaran juga dilakukan di bagian depan gedung wanita Laksmi Graha serta kantor Satpol PP Buleleng. Sementara di kantor DPRD Buleleng telah terpasang bauplank tanda pagar akan segera dibongkar. Ketua DPRD Buleleng menyatakan bahwa dianggarkan dana sebesar 25 miliar rupiah untuk pembangunan di titik nol ini yang merupakan cerminan Buleleng tempo dulu. Akan menjadi miniatur yang kita nyata lihat oleh masyarakat Buleleng secara menyeluruh dan akan memberikan dampak positif dan tontonan secara utuh kepada masyarakat Buleleng, baik dari pelosok masyarakat yang di timur, di barat, di tengah, dan di utara. Itu yang memang kita harapkan dan sekaligus memantik sebuah monumental bagaimana sudah kecil dulu dan bisa dibangun dengan baik hari ini. Kawasan ini rencananya akan ditata ulang menjadi ruang terbuka yang lebih representatif dan tertata rapi. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyebut penataan titik nol ini merupakan bagian dari upaya mempercantik wajah Kota Singaraja sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat. Yasri Yuli, Bali TV. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Badung masa bakti 2025-2029 secara resmi dikukuhkan dan dilantik. Pengurus KONI baru yang telah dilantik ini diharapkan mampu melanjutkan tradisi prestasi olahraga di Kabupaten Badung. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Badung masa bakti 2025-2029 dikukuhkan dan dilantik secara langsung oleh Kepala KONI Bali I Gusti Ngurah Oke Darmawan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo juga dikukuhkan sebagai pelindung KONI Kabupaten Badung masa bakti 2025-2029. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengatakan pelantikan ini merupakan momen penting dalam estafet kepemimpinan organisasi olahraga di bawah naungan KONI Badung. Ia menjelaskan bahwa pengurus baru KONI Badung memikul tanggung jawab besar untuk meningkatkan prestasi atlet daerah. Ia meminta agar pengurus KONI yang baru segera menyusun milestone dan perencanaan yang kuat, khususnya dalam pembinaan atlet usia dini. Menurutnya, prestasi Badung yang telah 10 kali menjuarai Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Saya inginkan bahwa Badung memiliki prestasi sebagaimana yang selama ini kita lihat sampai 10 kali menjuarai Porprov. Ini benar-benar diraih yang berangkat dari pembinaan oleh KONI Badung. Oleh karena itu maka dalam rangka menuju itu tentu tidak saja sekedar kita ingin memberikan satu bonus saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan dengan cara apa? Sarana prasarana. Itu sarana prasarana yang lebih banyak tahu kan KONI. KONI akan bisa kita koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olahraga untuk selalu berkoordinasi untuk menyiapkan sarana prasarana olahraga yang diharapkan mampu memotivasi, tidak saja memotivasi orang ingin mau berolahraga, tapi yang paling penting adalah memotivasi dia mau berlatih, yang pada nanti akan KONI Badung akan mendapatkan atlet-atlet yang mumpuni, yang mampu memberikan nama harum dalam berbagai cabang olahraga di level-level olahraga yang dipertandingkan, baik Provinsi Bali, regional, nasional maupun internasional. Ketua Umum KONI Badung masa bakti 2025-2029, Imade Sutama menyampaikan, KONI Badung akan berfokus untuk membangun tata kelola organisasi serta memprioritaskan pembinaan. Kami akan fokus kepada pembinaan. Selanjutnya kami akan koordinasi dengan Aspora, Bapeda terkait dengan perintah Pak Putih tadi terkait dengan masalah sarana prasarana. Ini yang kami ke depan akan kami persiapkan dalam waktu segera. Sampai itu juga kami tingkat kita rapat kerja KONI untuk
merencanakan program-program selanjutnya. Ia menegaskan KONI Badung optimis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian prestasi olahraga Kabupaten Badung di berbagai ajang kompetisi. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Pemerintah resmi tetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh tanggal 19 Februari 2026. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Cijeng selaku pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Penetapan awal bulan suci Ramadan tersebut diputuskan dalam sidang Hisbat yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Hotel Borobudur, Jakarta, pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Penetapan awal bulan suci Ramadan tersebut diputuskan dalam sidang Hisbat yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan posisi hilal saat pemantauan hari ini belum memenuhi syarat sebagaimana kesepakatan Menteri Agama Brunei, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS. Berdasarkan kesepakatan MABIMS, Imkanur Ruqyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori Imkanur Ruqyat. Bahkan kebanyakan mereka itu gair wujud hilal. Wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk. Dan juga
kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, ya itu juga belum memulai Ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabim tadi, yaitu tinggi sekian, saya sudah sebutkan. Nah sekarang, sudut elongasinya juga sangat rendah, ya, sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya. Hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan. Pelaksanaan sidang hisbat untuk menentukan awal Ramadan 2026 ini turut melibatkan tim hisab dan rukat Kementerian Agama. Hadir pula para duta besar negara sahabat serta perwakilan ormas Islam. Dari Jakarta, Julius Warte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso hari Rabu 18 Februari memastikan harga bahan pokok menjelang Ramadan 1447 Hijriah stabil. Jelasnya harga minyak kita rata-rata nasional yang sebelumnya mencapai Rp16.800 kini turun menjadi Rp16.020. Begitu juga dengan daging sapi dan bawang merah yang berada di bawah harga eceran tertinggi HET. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga bahan pokok secara nasional stabil menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Ditemui di Jakarta Rabu 18 Februari, Mendak mengatakan bahwa kondisi positif tersebut berdasarkan hasil monitor melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok SP2KP. Ia menyebut harga minyak kita yang sebelumnya mencapai Rp16.800 kini turun menjadi Rp16.020. Kemudian daging sapi Rp133.618 atau berada di bawah harga eceran tertinggi Rp140.000, termasuk juga harga bawang merah di harga HET. Jadi mudah-mudahan selama Ramadan ini harga terkendali, pasokan cukup, dan terus kita melakukan monitor. Selain kita monitor fisik, kita juga monitor melalui SP2KP, dan kemarin kami juga sudah kumpulkan para pemasok, nanti dalam waktu dekat juga kita kumpulkan lagi, kita akan terus koordinasi sehingga teman-teman kita semua dapat menikmati atau merayakan Ramadan ini dengan harga yang stabil, ya. Mendak mengatakan bahwa stabilnya harga bahan pokok nasional turut didorong oleh kehadiran Permendak yang mewajibkan BUMN bidang pangan memasok 35% produknya kepada konsumen. Dari Jakarta, Cahya Sari, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Dua budaya berpadu dalam perayaan Imlek tahun 2026 di Jakarta. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih,
dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa tikalpop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi yang akrab disapa Titik Soeharto menyampaikan apresiasi karena perayaan Tahun Baru Imlek yang diadakan di salah satu lokasi di Jakarta memperlihatkan keberagaman seperti yang terlihat dari perpaduan budaya Tionghoa dan Betawi dalam pawai yang diadakan di kawasan Sudirman, Jakarta pada hari Selasa 17 Februari. Perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di kawasan Sudirman Central Business District, SCBD, Jakarta memperlihatkan akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi dalam pawai yang berlangsung pada Selasa 17 Februari 2026. Hal itu memperlihatkan keberagaman masyarakat yang ada di Jakarta, ditandai dengan pembukaan lewat tradisi palang pintu, sampai kemunculan barongsai bersama dengan ondel-ondel. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau yang disapa Titik Soeharto menyampaikan apresiasi atas perayaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan budaya tersebut. Bukan orang Tionghoa saja ada di sini, tapi semua masyarakat Jakarta ada di sini, dan ini saya nggak dipungut bayaran, nggak dipungut bayaran, jadi semuanya bisa happy di sini. UMKM-nya juga bisa jualan di sini. Gitu. Kawasan SCBD sendiri menyelenggarakan rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek 2026 bertema Ride to Luck. Salah satunya diselenggarakan pawai memadukan budaya Tionghoa dan Betawi. Hal itu sejalan dengan program pemerintah Jakarta yang mengusung harmoni dalam keberagaman yang mendorong penguatan toleransi serta pariwisata kota. Dari Jakarta, Priska Triverna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 30.000 koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Maret 2026 sebagai upaya memperluas akses pasar dan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Selain menjadi koperasi simpan pinjam, fasilitas ini juga akan berfungsi sebagai pusat distribusi hasil pertanian dan UMKM desa guna memperkuat perekonomian dari tingkat akar rumput. Sebanyak 30.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia telah selesai dibangun. Staf khusus Kementerian Koperasi Ambar Pertiwi Ningrum pada Selasa 17 Februari menyebut kehadiran koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha sekaligus mempermudah akses kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Koperasi Merah Putih ditargetkan dapat beroperasi mulai Maret mendatang. Nah, targetnya harapannya ini nanti
sekitar bulan Maret atau April itu Presiden mau launching sekitar 30.000 yang sudah 100%, yang dengan status lahan itu yang sudah betul-betul secara ini ideal, yang tadi 1000 meter dengan bangunannya 20x30 seperti ini, semuanya akan seperti ini. Selain sebagai koperasi simpan pinjam, Koperasi Merah Putih juga akan difungsikan sebagai pusat distribusi hasil pertanian dan UMKM setempat. Dalam pengoperasiannya, Koperasi Merah Putih akan terintegrasi dengan program pemerintah untuk menekan disparitas harga, serta menciptakan ekosistem usaha desa yang mandiri dan berdaya saing untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional dari desa. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan angkat bicara terkait pemberhentian dokter konsultan jantung anak senior sekaligus Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso. Kemenkes menegaskan pemberhentian tersebut murni dikarenakan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Dr. Piprim. Kemenkes juga membantah jika pemberhentian tersebut dilakukan karena sikap kritis Dr. Piprim seperti yang disampaikan oleh Dr. Piprim lewat akun media sosialnya. Dipecat oleh Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kabar pemecatan dokter konsultan jantung anak senior Piprim Basarah Yanwarso oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat memicu polemik publik. Kabar tersebut disampaikan langsung Dr. Piprim melalui akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Dalam unggahannya, konsultan jantung anak senior sekaligus Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Piprim mengaku dipecat oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menjelaskan pemecatan dirinya berkaitan dengan penolakan atas mutasi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo ke RSUP Fatmawati, serta sikap kritisnya terhadap kebijakan kesehatan. Dalam pernyataan terbuka, Dr. Piprim juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak lagi dapat mendampingi mahasiswanya di Fakultas Kedokteran UI serta para pasiennya di RS Cipto Mangunkusumo. 2 bulan sebelum saya dimutasi secara paksa oleh Dirjen Layanan Lanjutan Dr. Azhar Jaya, saya dipanggil oleh senior saya yang menyayangi saya, Profesor Rinawati Rohsiswanto, dan saya dikatakan oleh dia, Prim, kamu kalau tidak mau kooperatif dengan kolegium bentukan Menkes, kamu akan dimutasi. Sedangkan saya hanya menjaga Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang, bahwa Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia tetap berdiri secara independen. Sehingga kami pada saat itu memperjuangkan independensi kolegium dan menolak kolegium itu ada di bawah Menteri Kesehatan. Perjuangan IDAI inilah yang kemudian ternyata dibenarkan oleh amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan kolegium harus independen. Namun demikian, perjuangan saya dan teman-teman di IDAI, juga para guru besar yang menginginkan kolegium ini tetap independen, berujung pada mutasi paksa. Dan karena saya menolak mutasi yang tidak sesuai dengan asas meritokrasi terhadap mutasi seorang ASN, kemudian saya dipecat oleh Bapak Menteri Kesehatan. Menanggapi pernyataan tersebut, Kementerian Kesehatan akhirnya angkat bicara. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Widiawati, menjelaskan alasan pemecatan terhadap Dr. Piprim sama sekali tidak ada kaitannya dengan sikap kritisnya, melainkan murni dikarenakan pelanggaran disiplin kepegawaian. Dr. Piprim dinilai telah melanggar disiplin berat karena tak pernah masuk kerja tanpa alasan yang jelas pasca dimutasi ke RSUP Fatmawati. Widiawati menegaskan sikap Dr. Piprim itu melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta, Dr. Wahyu Widodo memastikan bahwa pemberhentian Dr. Piprim Basarah sebagai pegawai negeri sipil atau PNS tidak ada kaitannya dengan kritikan Dr. Piprim terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan.
Dr. Wahyu juga menegaskan bahwa pemberhentian Dr. Piprim dikarenakan yang bersangkutan mangkir berturut-turut selama 28 hari kerja lebih setelah mutasi beliau dari RSCM Jakarta ke Fatmawati di akhir Maret 2025. Hal tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang berbunyi, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. Dr. Wahyu kembali menjelaskan pemberhentian sudah mengikuti aturan dan juga proses yang berlaku. Surat peringatan sudah beberapa kali dilayangkan, disertai dengan hukuman disiplin tertulis. Namun, Dr. Piprim tidak hadir. Beliau hadir 1 kali pada proses pemeriksaan di tanggal 8 Oktober 2025. Dari sana diperoleh keterangan yang bersangkutan sudah mengetahui konsekuensi dari tindakannya dan dilakukan dengan sadar. Juli Suwarto dan Ketut Sumadias melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukodan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.